Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja, amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita belajar, seperti biasa, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Semoga apa yang kita pelajari bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Nah, untuk hari ini kita akan masuk di tema 7, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Pembelajaran ketiga, muatan matematika, bahasa Indonesia, dan SBDP. Nah, Ananda juga bisa melihat di bukunya Ananda pada halaman 21 sampai 28. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ananda sekalian bisa menceritakan kembali isi teks bacaan secara lisan dengan lengkap. Ananda juga dapat mengenal pola irama sebuah lagu dengan tepat dan percaya diri. Serta Ananda juga dapat menjelaskan cara menentukan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Serta Ananda bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas dalam satuan tidak baku dengan tepat. Nah, kita awali pembelajaran hari ini dengan membacakan teks bacaan. Ayo membaca, bacalah teks berikut. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Nah, carilah jenis makanan baru yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Nah, setelah kita baca tadi di teks ini, maka kita bisa melihat bahwasannya ada makanan yang terbuat dari kedelai, misalnya tahu, tempe, dan susu kedelai, ya. Awalnya itu hanya kacang kedelai dan bisa diolah menjadi beberapa jenis makanan. Selanjutnya, mangga dan stroberi. Dari dua jenis makanan ini, buah-buahan ini bisa diolah menjadi manisan dan selai. Ada selai mangga, selai stroberi, dan lain-lain. Selanjutnya juga daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet, dan beberapa jenis makanan yang lain. Nah, kelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nah, untuk yang ini, ya, silakan Ananda isi, ya. Misalnya contohnya ini, nomor 1 hasil panennya itu kacang kedelai dan hasil teknologi pangannya itu adalah tahu. Nah, Ananda bisa melihat di teks bacaan tadi atau bisa melihat di sumber-sumber yang lain hasil panennya dan hasil teknologi pangannya seperti apa. Sebanyak 5 nomor, ya, jadi 4 nomor lagi. Selanjutnya, amati kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi pangan. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada setiap paragraf. Kumpulan kalimat utama disebut ringkasan. Tuliskan kembali kalimat utama dari setiap paragraf agar dapat terbentuk ringkasan.
Nah, kita bisa lihat di paragraf pertama itu manusia butuh makanan terus-menerus. Itu adalah kalimat utamanya ya. Sementara di paragraf kedua ya, kalimat utamanya adalah agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Nah, jadi masing-masing paragraf ada kalimat utamanya. Nah, kira-kira setelah kita lihat, maka seperti inilah kira-kira hasil ringkasan kita setelah kita menulis 3 kalimat utama dari masing-masing 3 paragraf dari teks yang berjudul hasil teknologi pangan. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan lagi sebuah lagu yang berjudul Tukang Sayur karya A.T. Mahmud. Masih ingat kan Anda sekalian arti dari pola irama? Nah, pola irama adalah susunan kelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu. Apakah lagu Tukang Sayur memiliki pola irama yang berbeda? Pola irama 1 diiringi dengan tepuk tangan dan pola irama 2 diiringi dengan petikan jari. Pada lirik lagu tersebut, pola irama yang berbeda ditandai dengan gambar alat musik. Nah, Bibi Lani membeli tempe di tukang sayur. Warnanya putih dengan kumpulan kedelai di dalamnya. Lani dan teman-teman mengamati tempe yang dibeli Bibi cukup besar. Udin mengajak teman-teman mengukur luas permukaan bidang tempe. Tempe tersebut berbentuk persegi. Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur tidak baku. Tempe yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi berbentuk segitiga. Amati bentuk di bawah ini. Nah, inilah kira-kira potongan tempe yang berbentuk segi 4 atau persegi. Nah, kita bagi 2. Ya, satu bagiannya ini akan berbentuk segi 3 masing-masing. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, potongan daun pisang juga berbentuk segitiga. Nah, terus kita cocokkan di daun pisangnya yang telah berbentuk segitiga. Nah, potongan tempe berbentuk persegi dan potongan daun pisang berbentuk segitiga. Persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Nah, persegi itu atau segi 4 itu memiliki juga satuan luas, sementara segitiga juga itu memiliki satuan luas, maka bisa dijadikan sebagai
satuan luas suatu bidang. Nah, kalau seperti ini potongan daun pisangnya, 2 satuan segitiga sama dengan 1 satuan persegi. Ya. Karena ketika digabungkan masing-masing kedua segitiga ini, maka akan menjadi 1 satuan persegi. Ya, seperti ini ya. Jadi 2 satuan segitiga itu sama dengan 1 satuan persegi. Hitunglah luas permukaan bidang berikut. Nah, kira-kira berapa satuan persegi pada gambar pertama ini? Kita bisa hitung ya, 1 2 3 4 satuan persegi dan 2 satuan segitiga. Ketika 2 satuan segitiga digabungkan maka menjadi 1 satuan persegi. Nah, jadi jumlah satuan persegi pada gambar 1 ini adalah 5 satuan persegi. Nah, bagaimana dengan gambar kedua? Berapa satuan persegi kah? Ya, kita bisa lihat. Nah, untuk gambar kedua itu, untuk gambar kedua, ketiga, keempat, dan kelima serta keenam itu silakan Ananda hitung. Alangkah bagusnya digambar, tapi kalau setengah mati digambar boleh juga tidak digambar, tinggal ditulis kira-kira berapa satuan persegi masing-masing gambar tersebut. Nah, saya kira cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton video. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Tadi ada 1 tugas bahasa Indonesia dan tugas matematikanya. Terus juga jangan lupa untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktunya, rajin menulis, serta membantu kedua orang tuanya sebisa Ananda. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.